Salam rekan-rekan mahasiswa, selamat datang kembali pada video pembelajaran kelas Sistem Multimedia. Kali ini kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas materi yang lain lagi. Setelah kemarin kita bertemu untuk mengenal tentang sistem multimedia, sekarang akan membahas lebih lanjut dan lebih detail mengenai materi berikutnya. Baik, langsung saja kita lihat di sini, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengenalan warna. Pada materi pengenalan warna ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai prinsip cahaya, yang kedua adalah kualitas warna, di mana nanti di sini ada berbagai jenis model warna, dan yang terakhir kita akan melihat model warna monokrom serta model warna grayscale, di mana konsep-konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai komponen multimedia, baik itu gambar, video. Jadi warna ini adalah hal yang diterapkan pada komponen teks, gambar, video, animasi, dan sebagainya pada multimedia untuk membentuk komponen yang lebih menarik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama adalah mengenai prinsip cahaya pada warna. Warna pada mata manusia ini bisa dilihat akibat adanya refleksi cahaya. Nah, di sini pertama kali diungkapkan beberapa tahun yang lalu, sudah sangat lama, oleh Sir Isaac Newton. Nah, di sini Sir Isaac Newton memiliki temuan yang terkait dengan beberapa warna. Warna ini dihasilkan dari pembiasan cahaya putih yang berasal dari cahaya matahari. Dan pembiasan itu terjadi pada prisma kaca yang rekan-rekan bisa lihat di gambar yang ada di sini. Nah, di sini terlihat ada prisma, kemudian ada white, itu adalah cahaya putih ya, yang kemudian dibiaskan menjadi beberapa spektrum cahaya. Nah, di spektrum cahaya itu ada beberapa warna dalam spektrumnya. Ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan juga warna indigo dan violet. Ini mendekati warna ungu. Nah, jadi satu cahaya kemudian terjadi pembiasan sehingga tercipta banyak warna. Selanjutnya kita bisa melihat perbedaan warna-warna seperti yang terjadi pada pembiasan tadi. Hal ini dikarenakan adanya refleksi kualitas cahaya yang dipancarkan oleh objek. Nah, biasanya warna yang ditangkap oleh mata kita ini bergantung pada panjang gelombang spektrum cahaya. Spektrum panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh mata kita itu berkisar pada 400 sampai dengan 700, dan di sini bisa dilihat pada gambar yang ada di sini ya. Ini adalah gambaran tentang spektrum cahaya. Ada spektrum cahaya yang wavelength-nya tidak kita bisa lihat atau tidak bisa ditangkap oleh mata. Nah, ada di sini penandanya pada 400 sampai dengan 700 ini bisa ditangkap oleh mata kita. Nah, kemudian ketika kita membahas cahaya tadi ya, di sini juga digambarkan lagi di gambar ini ya di atas, bahwa di situ cahaya sebetulnya adalah berupa gelombang. Nah, gelombang yang tadi 400 nm sampai dengan 700 nm itu digambarkan lagi teman-teman. Nah, di batasan di atas 700 nm itu teman-teman bisa lihat ya, yaitu adalah yang namanya gelombang X-ray atau gamma rays. Jadi kita tidak bisa melihatnya ya. Kemudian di bawah itu juga kita tidak bisa menangkap karena kita kenal dengan radio wave. Nah, jadi visible spectrum itu ada di tengahnya. Nah, di antara nilai yang rendah dan nilai yang tinggi tadi ada beberapa sinar, beberapa cahaya yang kita kenal dengan cahaya infrared dan cahaya ultraviolet. Ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah cahaya yang kemudian merupakan pembiasan yang menghasilkan warna, di sini biasanya tidak hanya satu wavelength, tidak hanya satu gelombang, tapi terdiri dari lebih dari satu gelombang. Gelombangnya itu akan naik dan turun kalau kita gambarkan seperti grafik berikut ini. Nah, kita akan lihat selanjutnya ya. Jadi ketika kita berbicara tentang indera penglihatan,
ada hubungannya, mata kita ini memiliki prinsip yang sama seperti kamera. Nah, mungkin teman-teman familiar di sini ya dengan kamera, baik itu pada handphone atau digital kamera. Jadi mata kita itu memiliki penangkap begitu ya. Jadi penangkap cahaya, ada neuronnya tentunya terhubung dengan syaraf yang nanti ada yang dihubungkan ke otak kita gitu ya. Nah, di sini kemudian ada bagian yang sensitif ke intensitas cahaya dan ada bagian yang sensitif dengan warna. Nah, jadi awalnya warna ini bisa kita kelompokkan menjadi warna merah, hijau, dan biru. Masing-masingnya itu nanti berkaitan dengan frekuensi cahaya yang berbeda. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat lagi ya. Ada spektrum yang merah, ada yang hijau, kemudian ada yang biru. Bisa terlihat dari nilai wavelength-nya berapa. Nah, ini bergantung dengan sensitivity-nya. Nah, di sini sensitivity ini kemudian nanti berhubungan dengan mata itu melalui retina di sini ya. Jadi dari fungsi retina kemudian ditangkap oleh syaraf. Syaraf ini meneruskan ke otak dan kemudian menerjemahkan sebetulnya warna apa yang kita lihat berdasarkan intensity tadi. Jadi ada rangsangan cahaya itu kemudian akan kita teruskan ke otak untuk menerjemahkan warna apa yang kita lihat. Nah, itu adalah cara kerja indera penglihatan kita ketika melihat warna, gitu ya. Baik, nah kemudian bagian kedua adalah tentang kualitas warna. Ketika rekan-rekan ingin melihat kualitas warna, ada beberapa hal yang bisa kita coba cermati. Yang pertama adalah radiance. Radiance ini adalah jumlah energi yang terdapat pada sumber cahaya. Biasanya satuannya adalah watt ya rekan-rekan. Kemudian yang kedua di sini adalah luminance. Jadi luminance ini energi yang diterima oleh mata kita. Jadi biasanya teman-teman sering melihat ada sinar yang menyilaukan ya. Ini berkaitan dengan luminance. Nah, biasanya kalau membeli bola lampu gitu ya. Nah, bola lampu itu ada satuannya, satuan lumen. Nah, biasanya semakin terang bola lampu itu peruntukannya misalnya untuk di ruangan terbuka dengan di indoor itu akan berbeda lumennya. Jadi kita akan memilih kalau di indoor lumennya harusnya lebih kecil karena supaya tidak terlalu silau untuk orang-orang yang berada di ruangan. Nah, ini adalah dari mata kita ya. Lalu ada juga brightness. Biasanya mewakili kecerahan atau gelapnya warna. Nah, jadi kita bisa setting brightness itu di sini mulai dari 0% sampai dengan 100%. Di sini adalah brightness. Baik, selain 3 hal tadi yang kita bicarakan, ada juga beberapa karakter atribut warna. Nah, di sini di bagian atas rekan-rekan bisa melihat ya ada 3 contoh kotak yang memiliki warna berbeda. Nah, di sini ada warna yang benar-benar memang 100% warna yang sempurna. Kemudian ada warna merah sebenarnya, tapi warna merah itu bukanlah seluruhnya warna merah, tapi di sini adalah campuran antara merah dan putih. Nah, biasanya kita selain melihat brightness tadi ya gelap terangnya warna, kita juga melihat hue atau kelompok warna. Jadi warna yang dominan, apakah warna itu cenderung kemerahan atau warna itu kehijauan atau kekuningan. Nah, ini adalah kita kenal dengan yang namanya hue. Nah, hue ini juga dapat memberikan kepekaan teman-teman pada warna sebuah objek. Lalu yang terakhir adalah saturasi atau saturation. Nah, di sini saturation itu kita kenal juga dengan yang namanya chroma. Nah, di sini ada kata kunci yang penting kalau kita membahas saturasi ya, yaitu tajam. Nah, ketajaman warna. Nah, jadi ada warna yang tajam, ada warna yang tidak tajam. Ini juga beberapa karakter atribut warna yang nanti kita bisa adjust, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan pembuatan output multimedia yang kita inginkan. Selanjutnya di sini kita juga mengenal beberapa model koordinat warna rekan-rekan dalam penerapannya untuk membuat suatu sistem multimedia. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah warna RGB. Di sini
ada gambar tulisan, ada tulisan yang disajikan dengan 3 warna. Nah, ini adalah kuncinya. Red adalah merah gitu ya, green adalah hijau, dan blue adalah biru. Nah, ini adalah model warna yang didasarkannya pada kombinasi 3 pokok warna. Dan di sini biasanya banyak digunakan untuk display TV, kamera, video. Jadi banyak kita gunakan juga untuk sistem multimedia. Biasanya kita mendefinisikan warna ini dengan memasukkan intensitas dari setiap komponen matriksnya. Jadi persentase merah berapa, persentase hijau, persentase biru. Kalau di yang paling depan ada 3 digit ya, yang paling depan ini adalah yang merah ya. Kemudian yang kedua ini adalah intensitas hijau. Kalau kita tulis 1 berarti maksimum ya, dan yang ketiga ini adalah warna biru. Biru ini juga dilambangkan kalau kita tulis 1 adalah maksim. Nah, ini adalah kombinasi warna RGB, red, green, dan blue. Nah, ini gambarannya teman-teman dari warna red, green, dan blue. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki 3 warna ini saja, yaitu warna red, warna green, dan juga warna blue, ini sebenarnya adalah kita artikan sebagai warna primer. Namun, selama ini pasti rekan-rekan menemukan banyak sekali warna yang lain. Jadi campuran dari warna kuning misalnya dengan warna merah. Nah, kemudian akan menghasilkan warna yang lain. Nah, jadi di sini warna-warna yang merupakan hasil penggabungan adalah kita kenal dengan warna sekunder. Nah, di sini ada 2 jenis warna ya. Jadi warna aditif dan warna subtraktif kalau kita melihat dari beberapa kombinasi-kombinasi warna. Nah, jadi dari awalnya warna primer nanti bisa berlanjut menjadi warna sekunder ya, ketika kita lakukan percampuran. Selain warna yang dikenal dengan warna RGB modelnya, kita juga mengenal model warna lain yaitu CMYK. CMYK juga merupakan singkatan. Kalau tadi RGB itu red, green, blue, ini juga merupakan singkatan. C-nya adalah cyan ya, kemudian M-nya adalah magenta. Rekan-rekan bisa melihat pada gambar yang roda yang ada di sebelah sana ya, paling ujung itu ada cyan, warna cyan, kemudian warna magenta, kemudian ada juga warna kuning ya, yellow, dan K itu sebenarnya adalah akhiran dari black gitu ya, jadi warna black. Nah, ini adalah digunakan biasanya untuk percetakan karena dia lebih ke arah warna-warna pigmen. Nah, biasanya CMY ini adalah komplement dari warna RGB. Oke, nah itu adalah 2 model warna yang sudah kita bahas ya. Namun ada banyak lagi sebetulnya model warna. Kalau tadi kita berbicara tentang hue saturation, ada juga model warna HSP dan masih banyak lagi model warna yang lain. Silakan rekan-rekan mahasiswa dapat mencari model warna yang lainnya untuk bisa nanti dipelajari penerapannya. Pada bagian ini kita juga akan membahas tentang warna monokrom dan warna grayscale. Nah, di sini ada penjelasan tentang monokrom dan grayscale, tentang bagaimana penyimpanan dari setiap pikselnya. Apabila monokrom ini hanya warna 0 dan 1, apabila grayscale ini antara 0 sampai 255. Ya, kemudian di sini ada contohnya antara monokrom dan juga grayscale. Nah, kita juga melihat dari shades warnanya. Apabila kita menggunakan warna monokrom, ini ada hubungannya dengan hue. Jadi warna monokrom itu adalah warna dengan single hue. Jadi kalau tadi ada warna yang cenderung kemerahan, cenderung kekuningan. Nah, contoh tone ini yang ada di ujung di sebelah ujung sana, ini adalah warna yang cenderung kekuningan. Jadi hue-nya adalah mengarah ke warna kuning. Jadi single hue, color of single hue ini adalah warna monokrom kuning gitu ya. Nah, untuk grayscale di sini memiliki perbedaan saturasi, sehingga bisa rekan-rekan lihat di sini ada kode hex warna yang berbeda-beda juga ya yang dihasilkan, mulai dari warna yang gelap sekali, hitam pekat, sampai dengan warna yang semakin pudar, abu-abu hingga mendekati putih. Nah, ini adalah warna grayscale. Namun warna grayscale ini cenderung hanya berada di warna black and white, tetapi kalau untuk warna monokrom kita bisa membuat warna monokrom yang lain. Misalnya kita membuat tema monokrom yang kehijauan, kekuningan, dan seterusnya. Color of single hue itu adalah menciptakan warna monokrom.
Nah, itu adalah gambaran monokrom dan grayscale. Masih banyak lagi materi tentang warna, terutama dengan tema warna, pemilihan kesesuaian warna, sesuai dengan konteks aplikasi atau sistem multimedia yang dibangun. Kemudian bagaimana teman-teman menyusun palet warna. Semuanya silakan bisa teman-teman pelajari kembali. Dan silakan berdasarkan video ini nanti bisa Anda cari lagi referensi yang lain. Baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Silakan nanti dapat rekan-rekan lanjutkan untuk belajar lagi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan dapat dipahami referensi hari ini. Selamat belajar semuanya. Terima kasih dan salam bela negara.